Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sahabat-sahabat yang Allah, kawan-kawan Ribat Nuraniyah dan lain-lain. Kita alhamdulillah Allah izinkan untuk mengkaji kitab-kitab turas. Allah izinkan untuk membaca ilmu-ilmu yang bersanad untuk menjaga jaminan garansi bahwa pemahaman yang kita pahami hari ini sesuai dengan manhaj ulama-ulama salafus saleh, bukan dengan adu kitab dengan Alkitab. Tapi karena sekarang modelnya orang adu kitab dan kitab, mau tidak mau kita kemudian akan menampilkan juga sebenarnya teks yang selama ini digunakan oleh kawan-kawan kita untuk membenturkan antara akidah Ahlussunnah manhaj Asy'ariyah dengan Imam Asy'ari. Jadi terkesan Imam Asy'ari ini punya akidah yang tidak diikuti oleh Imam Asy'ariyah. Apakah seperti itu? Nah, ini yang akan kita coba cek. Tadinya saya pribadi tidak ada ketertarikan untuk membahas ini karena jujur kita tidak suka debat, kita tidak suka berselisih. Dan kita mencintai semua umat Islam yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun karena ada yang ngajak untuk beradu fakta ilmiah, maka mari ayo kita coba adu. Dan insya Allah berkala nanti kita akan lanjutkan kajian ini dengan sanad. Jadi nanti kita akan menyebutkan sanad kita ke Imam Asy'ari, sanad kita ke Imam Ibnu Asakir, Imam Baihaqi, bahkan ke Ibnu Taimiyah, bahkan ke Muhammad bin Abdul Wahhab, kita mempunyai sanadnya. Baik teman-teman semua, ini banyak yang bertanya, baik dari mahasantri, mahasiswa, maupun jamaah di luar, tentang benarkah Imam Asy'ari berbeda dengan Asy'ariyah. Apa maksud Asy'ariyah? Asy'ariyah itu sebutan bahasa Arab, jamak dari Asy'ariyah. Jadi kelompok yang mengikuti manhaj sistem berpikir Imam Asy'ari disebut kelompok itu Asy'ariyah. Kelompok besarnya itu disebut Asy'ariyah. Biasanya hari ini ya beberapa tokoh-tokoh yang saya tidak mengerti maksudnya apa sebenarnya. Apakah mereka lebih kenal Imam Asy'ari daripada Asy'ariyah, sehingga kemudian ingin mengadu antara Imam Asy'ari dengan Asy'ariyah. Begitu juga dulu antara Syafi'i dan Syafi'iyah. Sampai hari ini masih banyak kita lihat fakta-fakta ini. Maka di depan saya, teman-teman semua, sudah ada dua kitab Al-Ibana. Ini tahqiq yang menurut saya paling sesuai dengan kaidah ilmu tahqiq. Tahqiq kalau diterjemahkan mirip seperti edit, tapi beda dengan edit bahasa Arab, bahasa Indonesia. Edit dalam bahasa Indonesia hanya sekedar menyelaraskan bahasa, tapi edit tahqiq dalam bahasa Arab mirip dengan edisi kritis gitu. Jadi teksnya digabung. Misalnya dulu kitab kan tidak ada yang dicetak, semua kitab dulu salin, diimla, lalu diijazahkan oleh guru kepada murid. Lalu ijazah itulah yang akan menjamin keabsahannya. Nanti kita lihat ya. Di samping saya juga, di depan kita juga ada cetakan Darul Fadilah. Kalau ini Darul Amsar, satu di Mesir, satu di Saudi. Dan ini kok berbeda gitu isinya. Dan perbedaannya bukan perbedaan yang biasa, tapi perbedaan yang sangat aneh. Dan bahkan di cetakan yang dari Saudi ini kita lihat ada tanaqudat ya. Asy'ari berbicara apa, tapi kemudian dia membuat ta'liq, komentar yang berbeda dengan Imam Asy'ari sendiri. Sedangkan ini mencoba seobjektif mungkin melihat perbedaan teks, karena yang pertama kali dalam pengetahuan kami menyetak secara terbuka kitab Ibanah itu dari India, tapi naskahnya tidak benar, tidak sahih, munqati'ah, yang di situ tertulis ya sakinas sama, bahwa Imam Asy'ari mengatakan apa yang tidak Nabi katakan, yang tidak dikatakan para sahabat Nabi, para tabi'in. Apakah ini mungkin?
Ini sangat tidak mungkin karena Imam Asy'ari punya sanad ke Imam Saji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Di sini tertulis apa? Ya sakinal arsh, ya. Wahai yang tinggal di atas arasy. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Di halaman 426 ini buku sahabat kita Buya Zulfikar yang juga sangat ahlu sunnah, sangat aswaja, semoga Allah menjaganya. Saya meminjam dari beliau beberapa cetakan yang berbeda, kita kumpulkanlah minimal 2 ini. Di sini tertulis ya sakinal arsh, wahai yang tinggal di arasy. Sedangkan di cetakan India yang lama kemudian diulang lagi oleh Darul Kutub, tapi Darul Kutub ada yang bagus, ada yang memang komersial, ya. Di situ masih tertulis ya sakinas sama. Nah, di sini ya sakinal arsh. Saya tidak tahu apakah dia menggunakan naskah yang menulis sakinal arsh atau sakinas sama. Kita nanti cek, ya. Maka ini karena saya melihat muhakiknya tidak menggabungkan banyak naskah, maka kita tidak masukkan dia ke dalam kitab matbu' yang mu'tamad yang bisa dijadikan panduan. Nah, sedangkan ini lebih dari 3, ya. Setahu saya ada 5 naskah oleh Doktorah Fauqiyah Hussein Mahmud. Ini sudah lama sekali dan saya sangat rekomendasikan teman-teman sahabat semua yang memang minat belajar akidah Imam Asy'ari langsung ke kitabnya, cari ini, PDF-nya sudah ada, ya. Al-Ibanah saya dulu menyetak ini dari PDF sebelum PDF itu seramai hari ini. Sekarang kita sudah bisa baca dari handphone, ya. Taib. Di sini tidak ada kalimat ya sakinas sama, ya. Taib. Lalu kita akan masuk ke teks. Sebenarnya sebelum pembahasan ini ada beberapa yang akan dibahas. Misalnya kalau di sini disebutkan tiga marhalah, 3 periode Imam Asy'ari. Di sini bagaimana? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Di halaman 21 di kitab ini yang Daurul Ansar yang ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah Hussein Mahmud, semoga Allah memberkahi beliau di alam sana, ya. Saya nggak tahu masih hidup atau enggak, ya. Kalau masih hidup silakan kabari, nah, kita mungkin bisa murasalah dengan beliau. Taib. Apa kata beliau di sini di nomor 27, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina, dengan sanad kita yang kami meriwayatkan akidah Imam Asy'ari dari Syekh Hasan Hitu dan murid-murid Syekh Yasin, bersambung kepada beliau dengan sanad yang muttasil, alhamdulillah. Apa kata Imam Asy'ari? Qala wa anna Allah Ta'ala istawa 'ala al-'arsy 'ala al-wajhi alladhi qala. Nah, ini teman-teman, Allah istawa 'ala al-'arsy. Allah istiwa di atas aras 'ala al-wajhi alladhi qalahu. Sesuai dengan apa yang dia maksud. Jadi alal wajhil ladzi boleh kita artikan sesuai dengan apa yang dia katakan, bukan sesuai dengan yang kita katakan. Jadi makna ini mengunci kita untuk tidak membayang-bayangkan Allah istawanya seperti apa. Oke. Nah, lanjut. Wal bi ma'na alladzi aradah. Beliau tafsirkan lagi, enggak paham juga, beliau katakan dengan makna yang dia maksud, bukan makna yang kita maksud. Kalau kita mengatakan istiwa, duduk, menempati, itu kita. Tapi kalau Allah istawa, bukan menempati, bukan berada di atas, bukan seperti yang diriwayatkan di kitab ini, ya sakinal arsh, yang tinggal di atas aras. Teks ini teks yang tidak bertemu dalam karya Imam Asy'ari ataupun mu'allafat murid-murid Imam Asy'ari. Istiwaan munazzahan anil mumarasah. Ini yang tepat sebenarnya adalah mumasah. Jadi kita juga punya catatan terhadap cetakan ini. Beliau membiarkan kalimat mumarasah, mungkin karena terbaca dari teksnya, namun yang tepat adalah anil mumasah. Ini perlu digarisbawahi bahwa istiwa yang munazzahan, yang suci dari gambaran-gambaran apa? Mumasah. Mumasah, ketika kita duduk di atas satu tempat, apa yang terjadi? Kita menyentuh tempat itu. Ini yang disebut mumasah.
minal massa. Mumasa artinya tanpa persentuhan. Jadi istiwanya tidak mengalami persentuhan. Wal istiqrar artinya sama dengan mengambil tempat. Ja'alahu qararan. Apa arti qarar? Tempat tinggal. Janin ketika dalam perut disebut dengan qarar yang makin, qarar yang kuat, tempat dia tinggal. Wal istiqrar artinya yang diriwayatkan dalam teks ini yang kemudian ditaklik oleh Dr. Saleh bin Muqbil bin Abdullah Al-Utsaimin At-Tamimi, semoga Allah mengampuni teks ini dan tahqiq-tahqiqnya. Ternyata beliau mengatakan apa, Imam Asy'ari ini setelah digabungkan lebih dari tiga naskah malah atau 5 naskah, tidak ada istiqrar, tidak menempati. Maka kata sakin ini tidak sesuai dengan kalam Imam Asy'ari sendiri. Wa tamakkun, dipertegas lagi, Allah tidak mengambil makan, tidak menjadikannya sebagai makan. Wal hulul, ataupun Allah memasukinya. Apa bedanya? Kalau hulul itu kita kalau ada gelas misalnya, kita masukkan air itu masuk ke dalam, itu disebut hulul. Itu disebut hulul, ya. Wal intiqal, dan berpindah, tadinya tidak di atas aras lalu Allah ciptakan aras lalu Allah berada di atas aras, bukan begitu, bukan berpindah-pindah. Coba ini 5 kaidah ini. 1, maha suci dari mumasah, persentuhan. Maha suci dari istiqrar, menjadikannya tempat duduk atau tempat tinggal. Wa tamakkun, menjadikannya sebagai tempat. Wal hulul, memasukinya, wal intiqal, dan berpindah, La yahmiluhu al-arsyu balil arsh wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi qudratihi. Allah tidaklah dipikul oleh arsy. Jika kalimat yang kita pakai dalam kitab ini, ya sakin al-arsy wa, tinggal di atas aras, maka yang terjadi apa? Kita nggak akan bisa menghalangi orang membayangkan bahwa aras itu kan dipikul oleh 8 malaikat. Maka nanti yang terbayang, oh berarti Allah dipikul ya oleh... kita nggak bisa menghalangi orang awam berpikir begitu. Oleh karena itu, Imam Asy'ari jauh-jauh hari sudah memprediksi kalimat ini, maka beliau kelar kalimat ini. La yahmilul arsyu balil arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi qudratihi. Bukanlah Allah itu dipikul oleh arsy atau dipikul oleh 8 malaikat yang membawa, yang menahan aras, tapi mereka semua, aras dan malaikat itu justru mereka dipikul, ditanggung, dijamin, dijaga oleh kehalusan kudrahnya Allah Ta'ala. Wa maqhurun fi qabdatihi, dan mereka dikuasai oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa fawqal arsy wa fawqa kulli syai'in ila tukhumis tsara. Ini penting teman-teman. Kalimat ini sering dipotong. Jadi kalimat istawa tadi di atas lalu dipotong langsung ke wa huwa fawqal arsy. Dia di atas arsy. Wa fawqa kulli syai'in ila tukhumis tsara. Tapi kalimat berikutnya tidak diulang, tidak dilanjutkan. Bahkan di atas segala sesuatu sampai ke bawah bumi, sampai ke dalam bumi. Tukhumis tsara, ya. Fauqiyatun, ini penting sekali. Boleh dibaca fauqiyatan, ya. La taziduhu qurban ilal arsy was sama. Tidaklah fauqiyahnya, ketinggiannya itu menambah dekat kepada aras atau langit. Ini membantah asumsi nanti Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan orang di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah gunung, atau perkataan Darimi yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah juga, ya. Jadi kalimat fauq ini apakah bermakna dia di atas, berarti di atas arah? Teman-teman, ini biasanya sering dijebak oleh logika-logika sederhana. Katanya tidak boleh pakai logika, tapi ternyata salah satu sahabat kita, ya, saya tetap menganggap yang bersyahadat sahabat kita, tidak boleh pakai akal, tapi dia ternyata pakai akal, mengakal-ngakalinya. Jika Allah tidak di bawah, ya di atas. Kalau tidak di atas, ya di bawah. Itu dia telah mengakal-akali Allah. Dia gagal dari bab pertama, di bab wujud. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Hadis Sahih Bukhari, Allah ada, tidak syai'.
Syai itu dalam bahasa disebut ada jism atau ghairu jism, benda atau bukan benda. Nanti turunnya jirim. Benda itu punya arat, punya sifat kondisi. Apa kondisinya? Di atas, di bawah, bertempat, ya. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai' dalam surah Asy-Syura ayat 11. Tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Maka ini menafikan bahwa Allah bukan jisim, bukan benda. Karena bukan benda, maka tidak berlaku hukum atas dan bawah kepada Allah. Maka jika ada kalimat fauq, lihat bagaimana Imam Asy'ari menyebutnya, fauqiyatun la taziduhu qurban ilal arsh. Meskipun disebut fauqiyah tinggi, tapi tingginya bukan berarti Allah lebih dekat ke arsy atau lebih dekat ke langit. Kedekatan Allah kepada arsy, langit, dan ke bumi, ke penduduk bumi itu sama semua. Karena ada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, coba lihat teman-teman. Bal huwa rafi'ud darajat anil arsy. Justru dia maha tinggi derajatnya dari arsy. Kalimatnya derajat di situ. Kama annahu rafi'ud darajat anis tsara, sebagaimana Allah juga maha tinggi dari puncak bumi, ya. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Namun meskipun disebut istawa, nuzul, ya, disebut semua itu, terserah katakan apa saja sesuai dengan yang ditulis oleh Allah, yang dikatakan oleh Al-Quran. Allah ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Allah maha dekat dengan segala yang mewujud. Wa huwa aqrabu ilal 'abdi min hablil warid. Dia lebih dekat kepada hamba daripada hablil warid, urat lehernya, urat nadinya. Bukan berarti di urat nadi. Nah, ini kan katanya nggak boleh takwil, tapi sahabat kita mentakwil ayat itu. Ya. Jadi nahnu di situ bagi dia itu malaikat. Coba lihat tafsiran siapa yang mengatakan bahwa nahnu di situ malaikat. Yang sahih, ya, yang sahih. Apakah Nabi pernah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu malaikat? Nah, sahabat kita yang menggunakan kitab Ibanah ini untuk membingungkan sahabat-sahabat kita yang aswaja. Saya membuat kajian ini bukan untuk merot dia, tapi untuk menenangkan teman-teman kita sebenarnya, karena wallahi saya tidak menyukai perdebatan. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Jadi kalimat huwa jelas. Imam Asy'ari bermaksud huwa adalah Allah. Jadi kata nahnu di situ adalah Allah. Tentu Imam Asy'ari lebih faham bab ini daripada kita, karena beliau 2/3 hidupnya di masa salafus saleh. Coba lihat apa kata beliau. Wa anna lahu subhanahu wa ta'ala wajhan bila kaif. Betul disebut Allah punya wajah, tapi bila kaif. Nah, apa arti bila kaif? Teman-teman semua, kata bila kaif itu juga dinukil oleh sahabat kita dari karya Imam Asy'ari, ya. Tapi kemudian maknanya disesuaikan dengan makna yang dia maksud, bukan makna yang Imam Asy'ari maksud. Sahabat yang melakukan Allah, jika kita mencari satu data, mencari kitab, serapa, jangan mencari pembenaran terhadap apa yang kita mau. Maka ini namanya ittiba'uz zon atau ittiba'ul hawa. Ya, orang-orang yang menjadikan hawanya sebagai ilahnya, ittiba'nya. Jangan sampai terjadi begini. Nah, coba lihat. Ini jadi Imam Asy'ari di Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin, beliau mengatakan kalimat yang penting sekali, dan ini sering dinukil. Saya menggunakan cetakan Darul Hadis, tahqiqnya lebih tipis, Syekh Ahmad Jad, ya. Apa kata Imam Asy'ari menukil bab ikhtilaf ulama-ulama atau firqah-firqah terhadap hal huwa fi makan atau duna makan. Jadi teman-teman yang mau lihat nanti di beda cetakan, tapi di bab huwa fi makan atau duna makan, amla, gitu ya. Kalau di Darul Hadis halaman 125. Apa kata beliau? Wa qala ahlus sunnati wa ashabul hadis. Nah, betul kalimat ini. Wa qala ahlus sunnah, dan berkata kelompok ahlus sunnah dan ahli hadis. Laisa bijismin, Allah bukanlah jism. Nah, tadi kita sudah sebutkan apa itu jism. Jangan-jangan teman kita ini tidak faham jism itu apa, ya, tapi main baca-baca aja, ya. Wala yushbihuhul asya, tidak ada apapun yang
menyerupainya. Boleh juga dibaca wala yushbihuhul asya'a atau tergantung nanti fa'ilnya siapa. Dia tidak menyerupai asya'a atau asya'a, segala sesuatu tidak menyerupainya. Ya, la yushbihul asya', dua-duanya boleh. Wa annahu 'alal 'arsy, bahwasanya dia 'alal 'arsy, betul. Kalimat 'alal 'arsy istawa, karena istawa bermakna 'ala. Tapi apakah 'ala bermakna qarar, istiqrar atau ittikhazul makan atau sukun 'alal 'arsy seperti di kitab ini? Tentu tidak, ya. Kama qala azza wa jal ar-Rahman wal 'alal 'arsy istawa wa la nuqaddimu baina yadayillahi fil qaul. Kita tidak akan mengambil kalam siapa saja di atas kalam Allah. Tidak akan mengungkapkan akal pikiran kita, hawa nafsu kita di atas kalam Allah. Lihat teman-teman, ayat yang sama kok kita bisa berbeda. Kok kita bisa berbeda? Kitabnya sama, tapi kok kita juga bisa beda? Coba kita lanjutkan. Bal naqulu istawa bila kaif. Dia istiwa tanpa kaif. Sebenarnya teman kita ini faham nggak mana bila kaif? Apa arti bila kaif? Kaif ini, bila kaif, yang paling pertama kali menggunakannya itu adalah Imam Rabi'atul Ra'i, guru Imam Malik, lalu dipatenkan oleh Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya, ini ada dalam kitab ini, ya, di dalam kitab Imam Al-Asma' wa Sifat Al-Baihaqi. Ini sering dinukil dan sering dibajak dalam tanda kutip, ya. Coba kita lihatnya. Jadi Imam Malik ketika kedatangan seseorang lalu bertanya orang tersebut, kaifal istiwa? Lafaz yang sering kita pakai itu lafaz yang mana? Ya. Lafaz yang ternyata di sini ada lafaz yang lainnya. Yang sering kita pakai lafaz teks yang kedua. Teman-teman semua, jadi Imam Malik ditanya, ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, fa kaifa istawa? Lalu gimana? Bagaimanakah istiwa? Lalu qala fa atraqa Malik ra'sahu hatta 'alahu ar-rahda, thumma qala al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul. Nah, ini kalimat yang disebutkan di sini. Di riwayat pertamanya mirip juga, ya. Wala yuqalu kaif wa kaif anhu marfu'. Artinya sama, teman-teman. Coba kita pakai yang tadi pertama kita baca. Istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidaklah majhul. Apa arti majhul? Sesuatu yang tidak diketahui. Tapi sebaliknya, istiwa itu sudah diketahui bahwa ada 6 atau 7 ayat yang menyebutkan kata istiwa. Bahkan lebih dengan tasrifnya. Misalnya ada hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, surat Az-Zumar, ya. Apakah sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim? Nah, maka ketinggian orang alim dengan orang yang tidak alim itu ala juga, tapi bukan ala makan, ya. Wal kaif tidaklah ma'qul, tidaklah masuk akal. Imam Malik mengajarkan agar pakai akal, tapi bukan akal-akalan, bukan akal yang sempit, ya, bukan loncat-loncat, ya. Ini main loncat-loncat kitabnya. Nah, ini pembohongan terhadap awam sebenarnya, atau memang sengaja untuk mengadu antara ulama Ahlus Sunnah dengan awamnya. Wallahu alam, saya tidak tahu maksudnya apa. Wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah. Iman terhadap bahwa istawa al-arsy itu wajib, wa su'al anhu bid'ah. Bertanya tentang kaif itu bid'ah. Bertanya di mana, bagaimana, itu menjadi problem nanti, ya. Adapun mengenai di mana, nanti ada pembahasan khusus hadis ainallah, hadis jariyah, karena banyak juga yang bertanya itu. Nanti kita buat kajian khusus mengenai ini, insyaallah. Nah, teman-teman semua, ternyata setelah itu Imam Malik memerintahkan orang itu dikeluarkan karena dianggap ahli bid'ah. Jadi orang yang suka bahas-bahas begini itu ahli bid'ah. Seandainya dia hidup hari ini di zaman Imam Malik, itu diusir. Sekarang kajian berjilid-jilid mengatakan Allah di atas aras, tinggal di langit, berada di langit. Saya tidak bisa bayangkan seandainya mereka hidup di zaman Imam Malik, ya. Wala yuqalu kaif. Di riwayat pertama Ar-Rahman al-Istawa kama wasafa nafsuhu.
Jadi Imam Malik ketika ditanya itu beliau menjawab. Beliau sebenarnya tidak suka dengan hal ini, ya, tapi beliau jawab, Allah istawa 'alal arsy kama wasafa nafsuhu, sebagaimana dia mensifatkan dirinya. Wala yuqalu kaif, tapi tidak boleh bertanya kaif, wa kaif anhu marfu. Kaif terhadapnya marfu. Apa arti marfu? Maha suci. Maka tidak boleh bertanya kaif. Maka diabadikanlah, karena Imam Asy'ari juga punya sanad kepada Imam Malik, ya. Imam Asy'ari itu jarak ke Imam Malik ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ya, sanadnya ke Imam Malik. Maka kalam ini juga sampai kepada beliau, diabadikanlah. Jadi yang dimaksud ahli hadis dalam teks ini, bal naqulu istawa bila kaif. Ahlu sunnah, sahabul hadis, yaitu Imam Malik berkata, kami berkata, istawa bila kaif. Istawa tapi tidak boleh tanya kaif, karena kaif anhu marfu. Sedangkan riwayat yang dhaif menyebutkan apa? Wal kaif majhul. Kaif majhul, maka kaif tidak diketahui. Ini kalau dalam bahasa ilmu hadis, kalau diriwayatkan dari Nabi namanya maklub, ketuker. Yang disebut majhul itu adalah kalimat istiwa. Al-istiwa ghairu majhul, itu yang sahih. Tapi karena riwayat itu berkembang, tergantilah, karena riwayat bil makna dibolehkan oleh sebagian ulama, terganti. Di sini ilatnya. Dalam ilmu hadis, ilat ini salah satu cabang yang rumit, ya. Maka banyak yang terkecoh. Bahkan orang yang katanya ahli hadis bisa terkecoh, apalagi kita. Lalu gimana supaya kita tidak terjebak? Kita lihat karya-karya ulama yang ahli ilal. Inilah Imam Baihaqi yang sangat mengerti ilalul hadis, cacatnya hadis, cacatnya riwayat, bahkan apalagi riwayat dari Malik, ya. Riwayat dari Nabi aja beliau faham. Al-istiwa ghairu majhul, bukan wal kaif majhul, karena riwayat kaif majhul dhaif. Itu muttarib, ya. Yang benar wal kaif ghairu ma'qul, maka sesuai dengan riwayat yang pertama. Teman-teman semua, lalu orang bertanya, ya, lalu riwayat yang kaif majhul dari siapa? Itu ada satu riwayat dari Rabi'atul Ra'i. Beliau mengatakan al-kaif majhul wa istiwa ghair ma'qul. Jadi kebalik, ya. Orang-orang juga mengatakan bahwa kenapa tidak ikut akidah Imam Syafi'i? Kok ikut Asy'ari? Di sini dijawab juga, tapi nanti kita akan buat pembahasan khusus akidah Imam Syafi'i. Di sini setelah itu pembahasannya tentang yang tadi, istiwa itu. Insya Allah nanti kita akan bahas, teman-teman semua. Imam Baihaqi tidak pernah seperti yang dimaksud oleh mereka sekarang ini. Imam Baihaqi persis seperti Imam Asy'ari. Naqulu istawa bila kaif, istawa tanpa kaif. Kaif ini terjemahannya tadi, tanpa mumasah, tanpa istiqrar, tanpa sentuhan, tanpa istiqrar bagi tempat, wala tamakkun, walal hulul, walal intiqal. Ini 5 ini jadi kaidah. Inilah yang makna kaif. Jadi kaif itu cara, tata cara. Jadi kalau orang bertanya kaif itu apa saja? Hazihi al-khamsah, yang 5 ini. Jadi ketika dinafikan dari Allah kaif, maka dinafikanlah Allah istawa tidak bersentuhan, Allah istawa tidak duduk di atasnya, Allah istawa tidak menempati sebagai tempat, tidak hulul memasukinya, apalagi berpindah-pindah. Karena nanti ada hadis nuzul, ya, ada hadis nuzul. Nanti kita akan eksplor bagaimana Ibnu Taimiyah sendiri menyalahi pendahulunya di kalangan salafus saleh tentang bab nuzul. Nanti kita akan sampai ke sana. Banyak yang akan kita bahas, teman-teman semua. Namun kira-kira itulah beberapa pembahasan tentang mu'allafat karya Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka saya mengajak, mari kita baca Al-Fatihah, kita kirimkan untuk beliau dan sanad kita kepada beliau. Ila